Bismillahirrahmanirrahim. An-nasu yamdahunaka lima yadhunnuna fika fakun anta dhaman lima linafsika lima ta'lamuhu minha. Ya, itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia itu memuji Anda lima yadhunnuna fika, karena apa yang diduga oleh mereka di dalam dirimu. Fakun anta dzaman li nafsika, kalau sudah begitu Anda semestinya mencerca atau mencaci dirimu. Lima ta'lamuhu minha, karena memang Anda tahu apa yang ada di dalam dirimu itu. Jadi semua pujian manusia kepada kita itu ya karena asumsi orang itu saja kepada kita. Dia kan tidak tahu apa yang sebenarnya ada di dalam diri kita. Kalau yang tahu diri kita itu ya kita sendiri, Allah dan kita sendiri. Apa isinya diri kita? Ya isinya tak lebih dari seonggok kehinaan sebenarnya. Nah, kalau orang memuji kita gimana? Ya kita sendiri harus mencerca, ya Allah, aku ini nggak layak dipuji. Itu yang paling layak itu ya Engkau. Gitu. Makanya kalau Anda mengucapkan Alhamdulillah, itu segala puji itu bagi Allah. Tapi umumnya orang ketika dipuji orang bilang ya Alhamdulillah, tapi maksudnya adalah dirinya sendiri. Mestinya Allah itu yang berhak punya pujian, itu kan Allah. Nah, jadi untuk apa kita harus mencecah diri kita sendiri? Yang pertama, kita supaya mengingat kembali betapa diri kita tak lebih dari rasa kurang, rasa buruk, kondisi buruk, dan seterusnya. Pujian itu ada 4, pujian manusia kepada Allah, pujian manusia kepada manusia, pujian Allah kepada manusia, pujian Allah kepada Allah. Tapi semua pujian itu lillah, hanya untuk Allah. Nah, baik terjadi pujian sesama manusia, manusia kepada Allah, Allah pada Allah, itu semua milik Allah, bukan milik kita. Karena itu tentu ya mulai timbul masalah di dalam hidup ini kalau kita itu mencari pujian. Itu mulai ribet hidup ini. Nah, bahkan hanya karena mencari pujian itu terjadi peperangan, terjadi konflik sosial macam-macam, hanya gara-gara begitu. Nih. Nah, kenapa? Karena al-mu'minu, dilanjutkan, al-mu'minu idza mutiya istahya minallahi ayuthna alaih biwasfin la yashhaduhu min nafsih. Orang beriman itu ketika dipuji dia malu kepada Allah. Karena apa? Karena dia malu, ya Allah, orang itu kan nggak tahu saya, gitu loh ya. Orang itu kan nggak tahu apa yang ada di dalam diri saya, gitu. Lalu dia menjadi malu kepada Allah kalau dia beriman. Kalau dia beriman. Nah, pujian itu kalau dibiarkan tidak segera dikembalikan kepada Allah, itu berbahaya bagi pertumbuhan rohani seseorang. Orang nanti akan takjub pada diri sendiri, lalu seluruh amal-amalnya menjadi riya. Ini berbahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu idza mutiha rabbal iman fi qalbihi
Jadi pujian itu sebenarnya menimbulkan nantinya asumsi-asumsi seseorang itu menurut apa yang diduga orang lain, bukan menurut rasa yakin yang ada di dalam diri kita. Ini efek psikologis dari pujian. Jadi orang kemudian tergantung apa kata orang lain. Akhirnya orang nggak pernah punya prinsip, nggak punya langkah yang tegas pada dirinya sendiri. Kemudian dia membangun perspektif ke depan ini, apa ya kata orang tentang saya? Apa kata orang, apakah saya ini masih bercitra atau tidak? Kalau sudah begitu, ini masalah baru bagi pertumbuhan spirit dia. Ini bisa orang mengalami kegilaan di situ. Tetapi memang psikologi modern membiarkan itu untuk kepentingan bisnis, misalnya bisnis internasional itu, pujian itu bisa dijadikan sebuah produk. Nggak taunya manusia sudah lama tenggelam dalam kegelapan pujian. Yang penting terjadi satu arus capital. Ini berbahaya juga. Orang malah ajhalun nas man taraka yaqina ma indahu lidzanni ma indan nas. Karena itu sebodoh-bodoh manusia adalah orang yang membiarkan apa yang ada di dalam keyakinan dirinya itu larut dalam apa yang menjadi asumsi publik banyak orang. Anda memang harus berani, kontroversial itu kalau harus mempertahankan rasa yakin di sini harus berani. Karena apa? Karena itu menyangkut soal kepribadian yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena itu banyak sekali hadis-hadis Nabi, ya. Kenapa banyak hadis yang mengaitkan antara iman dengan hari akhir? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Karena iman kita itu memang harus kita pertanggungjawabkan di hari akhir. Karena itu dikaitkan oleh Nabi. Termasuk ini tadi, iman kita ini terseret oleh arus publik apa tidak. Gitu. Ini tergantung angin kemana apa enggak. Gitu. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu belajar yakin ini paling sulit. Ya, belajar yakin, bukan keyakinan loh ya, yakin. Yakin itu jadi iman, Islam, ihsan, nanti terakhir itu sebenarnya iqon. Iqon itu rasa yakin yang benar-benar hakul yakin sudah. Hakul yakin betul. Itu tak tergugat oleh apapun dan tidak terpengaruh oleh apapun. Rasa bergetar saja oleh situasi pun juga tidak. Juga tidak. Nah, inilah apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala supaya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai engkau merasa mendapatkan yakin. Hakul yakin ini. Orang tidak bisa meraih rasa yakin yang sesungguhnya dengan sekadar berkontemplasi, memahami teori, melihat dengan mata kepala, nggak bisa. Tapi harus ada wa'bud. Di Al-Quran harus ada ibadah. Harus ada ibadah. Jadi kalau orang tuh, wah ini orang tuh yakinnya kuat tapi nggak pernah ibadah, sebenarnya dia tidak yakinnya kuat. Orang sedang berkeras kepala, orang itu sebenarnya. Keras kepala dengan yakin beda. Itu. Kalau yakin itu disertai ubudiyah. Kalau keras kepala itu isinya pokoknya saja. Pokoknya kalau ini pokoknya saja lah ini. Lalu nggak ada kebenaran di situ. Ini. Nah, Sayyidina Ali
Bismillahirrahmanirrahim. Idza atlaqat thana 'alaika walasta bi ahlin fa'atni 'alaihi bima wa ahluh. Kalau Anda dipuji, kemudian Anda merasa bukan berhak dipuji, ya, maka tentu saja fa'atni 'alaihi bima huwa ahluh, pujilah yang berhak dipuji. Siapa? Ya Allah Rabbul Izzah. Karena itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, Allahumma ja'alni khairam mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikanlah diriku satu kebaikan mimma yadhunnun, dibanding apa yang dia duga oleh orang-orang itu tentang saya. Dia kan nggak tahu ya Allah tentang saya. Berikanlah kami ini kebajikan ya Allah. Wala tu'akhidna bima yaqulun, janganlah engkau siksa aku, kami ini ya Allah, karena ucapan-ucapan mereka. Apa bentuk siksaan langsungnya atas ucapan pujian itu? Ketika kita bangga dipuji, rasa bangga itu siksaan yang langsung sebenarnya. Ya Allah, jangan sampai sedikit pun ada bangga, karena bangga ini menyiksa, siksaan. Takjub itu tadi. Waghfir lana ma la ya'lamun, ampuni Allah kepada kami karena mereka ini kan nggak tahu. Nah, ini lah, manusia itu ada tiga, ya, rojulun ro'a nafsahu mustahiqan lil madhi wathana'i fahalaka. Ada satu kelompok orang itu merasa berhak dipuji dan mendapatkan penghormatan, dia pasti fahalaka, hatinya rusak, nanti hatinya rusak. Nomor dua, warajulun ra'a nafsahu laisa bi ahlin wa lam yash'ur bi ihsanillahi ilahi fastaqalla bi dhammin nafsihi wa tawbihiha ala ma hiya multabisatun bihi wa ma farrata minha fasalima min afatiha. Ada orang melihat dirinya, ya Allah aku ini enggak berhak dipuji, tahu diri dia, tapi dia tidak pernah melihat kebajikan Allah pada dirinya. Yang dilihat pokoknya diriku jelek aja, sampai dia itu lupa kalau enggak melihat adanya kebajikan yang dilimpahkan oleh Allah pada dia. Nah, apa yang terjadi bagi orang nomor dua ini? Dia hidup lebih banyak mencaci dirinya saja, lalu hidupnya pesimis terus, gitu. Terus pokoknya apa saja dia menjadi nervous, mau keluar saja nggak berani, sampai begitu. Dia merasa buruk saja. Jadi, tapi ini masih mending, minimal dia selamat dari apa? Dari bahaya-bahaya dibalik pujian itu sendiri, minimal ini selamat. Nomor tiga, ada orang warajulun ra'a nafsahu ka'arusin iqtadot bizana wa ahliha yuriduna lahazfa fatalaba sitra indal muwajahah wa tanzuru naqsiha fil halil qailatin idza wasaltu ilaihi fasatarani tamali walakum manurid wa illa fa antum bitammi amrikum wa ana kama sya wa hakama. Jadi ada nomor tiga, nah ini seperti apa ya, seorang penganten, ya, seperti orang penganten, itu penganten yang lagi dipestain, gitu. Kalau zaman dulu ini digambarkan oleh Syekh Zaruk ini, penganten, dia lagi seneng, di luar orang lagi menabuh musik, gitu. Menyemarakkan kegembiraan, kebahagiaan itu, tapi dia di satu sisi sang pengantin itu malu. Karena apa? Dia melihat dirinya dilihat oleh banyak orang, tapi di satu sisi dia bahagia. Gitu.
Ini maksudnya apa? Ada seseorang itu yang nomor 3 ini digambarkan ketika dipuji oleh orang, ya dia seneng-seneng aja karena dia pada makom tidak melihat orang. Apapun yang dikatakan orang, dicaci maupun dipuji, itu semua dari Allah. Jadi kalau dia dicaci pun juga tidak sedih. Oh, itu juga dari Allah juga. Nah, ini. Karena itu az-zuhad idza mudihu inqabadu li syuhudi mutsana minal khalq. Orang zahid, zuhad, ahli zuhud itu kalau dipuji dia merasa menderita. Karena apa? Karena dia masih melihat makhluk. Ahli ibadah, ahli zuhud itu kan masih melihat makhluk, masih melihat dirinya. Tapi wal arifun, orang ma'rifat, idza mudihu imbasatu, yang saya sebut nomor 3 tadi ini, ketika dipuji imbasatu, ya dia lega-lega saja. Karena li syuhudihim dzalika minal malikil haq, karena dia melihat semua apa yang terekspresi dari makhluk itu minal malikil haq, dari Allah semua. Jadi tidak terpengaruh, memang para arifun itu memang tidak terpengaruh oleh makhluk, ya, manusia, ya, nggak ada urusannya dia. Makanya bagi Rasulullah kalau menyebutkan ahsud turab fi wujuhil madihin, sawurin, lemparin debu kepada wajah orang-orang yang memuji. Karena apa? Al-madhu az-zabhu. Pujian itu telah menyembelih kita sebenarnya. Bagi para zuhad, para penempuh yang masih berlatih itu akan seperti itu. Dipuji sedikit, dia berjam-jam kehilangan Allah. Dia lihat dirinya saja. Masa sih saya seperti kata orang itu? Dia ngelamun tentang dirinya akhirnya. Ini bahaya, gitu. Berbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Mata u'tita basatokal atok wa idha munikta qobadokal man'u. Dilanjutkan oleh Ibnu Athaillah. Mata u'tita. Karena itu ini hubungannya dengan pujian, dengan cacian. Kalau orang itu masih senang dipuji, nah, biasanya mata u'tita basatokal atok. Kalau Anda sedang diberi oleh Allah, apa yang Anda inginkan diberi, apa yang Anda pikirkan terjadi, apa yang itu namanya Anda diberi. Anda katakan basatokal atok, wah Allah sedang memberi kepada saya ini. Wa idza muni'ta qabadokal man'u, ketika Anda terhalang, gagal, apa yang Anda lakukan gak sesuai dengan target, Anda katakan, waduh, Allah lagi menggagalkan saya ini. Allah lagi memberi kegagalan pada saya. Fastadilla bidzalika ala thubuti tufuliyatika, maka ingatlah bahwa itu menunjukkan kekanak-kanaan Anda. Anak-anak itu kalau minta diberi, dia bilang, wah aku diberi oleh orang tuaku. Ketika minta dilarang, dia bilang, wah saya lagi dicegah, ini nggak boleh ini. Itu kan anak-anak. Tapi kalau dewasa, oh ini tandanya dilarang, ini tandanya boleh. Dilarang dan boleh bagi orang dewasa itu sama pengertiannya. Sama-sama itu adalah sebuah proses penyelamatan bagi dirinya. Nah, bagi orang wa adami sidqika fi ubudiyatik, dan menunjukkan betapa belum benar ubudiyah kita ini. Kenapa belum benar? Karena kalau kita masih membedakan antara diberi dan digagalkan itu sebagai dua hal yang berbeda, maka kita ini hadir di hadapan Allah itu bukan benar-benar sebagai hamba, tapi sebagai sosok yang
merasa bisa, merasa mampu, merasa berhak, merasa macam-macam. Ini karena itu dikatakan oleh Abu Uthman Al-Hiri, layak tamilur rajul, seseorang itu tidak akan pernah sempurna hatta yastawiya, sehingga sama. Apa yang sama? Qalbuhu fi arba'ati asya, hatinya dalam 4 hal ini sama, menghadapi 4 hal ini sama. Lah ini baru sempurna seseorang. Sehebat apapun orang itu, katakanlah pengetahuannya hebat, apa saja dia ngerti, tapi kalau 4 hal ini belum sama, berarti ya memang belum sempurna rohaninya. Apa? Fil man'i, di dalam hal kegagalan, wal ata'i, dan pemberian, sukses dan gagal kok masih berbeda. Nah, ini belum sempurna kita. Kemudian wal iz, mulia, wadzulli, dan hina. Dimuliakan orang maupun dihina orang kok berbeda, gitu ya. Misalnya ada di tengah-tengah komunitas Anda bersalaman dengan orang, yang satu menghormati Anda, yang satu memelototin Anda. Nah, kalau di sini masih mengatakan siapa sih ini melototin gue nih, gitu. Nah ini ya, sehebat siapapun ya masih belum sempurna seseorang. Ya. Jadi karena apa? Ya gagal, sukses, dimuliakan, dihina, toh itu semua munculnya kan dari makhluk. Artinya apa? Yang terlihat kan makhluk. Nah, kalau kita melihat sama saja masih makhluk, itu saja. Nah, Anda dicaci orang misalnya, yang nyaci masih makhluk. Dipuji orang, yang muji orang makhluk saja kok. Gitu. Anda sukses kan menurut makhluk, gagal itu kan menurut makhluk juga. Itu saja. Jadi ada harmonik terus, seimbang terus. Kalau nggak begitu ini hati kita ini sering kesandung-sandung, kesantap-santap nanti. Biar hati ini melihat ke depan ini seperti tanpa batas. Kalau ingin tanpa batas ya yang disebut 4 hal ini tadi abaikan makhluk itu. Karena ini hubungannya dengan pujian, cacian, kemudian pemberian sukses. Seseorang tujuannya supaya tetap tidak boleh putus asa. Orang juga tidak boleh putus asa. Termasuk apa? Orang yang kemarin-kemarin banyak berbuat salah, dosa, maksiat, dan seterusnya. Idza waqa'a minka dzambun fala yakun sababan yu'sika min husulil istiqamah ma'a rabbik. Kalau Anda habis berbuat salah, berdosa, ya sebesar apapun dosa itu, jangan sampai mengurangi istiqomah kita dengan Allah. Ini dikatakan oleh Ibnu Athaillah karena umumnya orang habis berbuat salah itu malas beribadah. Saya masih kotor, saya macam-macam. Padahal ini bedanya makhluk dengan Allah ya, bedanya makhluk dengan Allah. Kalau makhluk melihat penjahat, melihat orang kotor, dia nggak mau deket-deket. Kalau dia jahat, kalau perlu diusir, kalau perlu diseksa, dihukum dan seterusnya. Tapi kalau Allah tidak, melihat makhluknya maksiat, makhluk kamu kesini, pintuku terbuka, kamu kesini saja, malah begitu. Oleh karena itu jangan ada kemudian menunda kebaikan macam-macam yang biasa kita lakukan tuh. Jangan sampai dipengaruhi oleh hal-hal yang buruk yang sudah kita lakukan.
Jadi hati harus terus ya Allah. Siapa tahu katanya faqad yakunu dzalika akhiru dzambin qudira alaik. Siapa tahu itu adalah dosa terakhir yang ditakdirkan oleh Allah kepada Anda. Karena itu manusia itu juga jangan sampai romantik dengan dosa. Romantik dengan dosa itu, ya Allah saya ini banyak dosa, kemana-mana nangis saja enggak. Sampai akhirnya dia mulai mencurigai diri sendiri, mencurigai takdirnya Allah, lalu berakhir suudzon kepada Allah. Inilah yang dikatakan oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an. Suatu ketika beliau membaca surat Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas, a'udzu bisyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ketika sampai pada ayat min syarril waswasil khannas, mohon dilindungi dari kejahatan, keburukan, waswasnya setan khannas. Tiba-tiba beliau mendapat ilham dari Allah. Bunyinya begini, di antara waswasnya setan khannas itu adalah dia membukakan lembaran-lembaran buruk kamu di masa lalu. Sehingga kamu merasa sangat buruk, sangat tidak pantas menghadap Tuhan. Apa tujuan setan ini? Supaya lama-lama nanti dia jauh dari Tuhan dan dia menjadi berburuk sangka kepada Tuhan. Nah, inilah dikatakan betapa banyak ahli ibadah dan ahlu ta'ah yang terpeleset di sini ini. Terpeleset. Kelihatannya, waduh ini ibadah nangis, wah, romantik banget. Nggak tahu aja kepeleset dia sebenarnya. Nah, ini jadi Allah itu maha ampun, karena kalau sifat mahanya itu kalau masih dibatasi ya mahanya hilang. Maha ampun itu ya maha ampun, dan kalau maha ampun ya kita harus husnudzon dengan ampunan Allah. Jangan sampai Anda habis istighfar, astagfirullahaladzim, sebenarnya sudah diampuni belum sih? Kayaknya enggak sih, paling 3% diampuni. Nah, ini mulai mencurigai nanti, meremehkan kebesaran maha ampunnya Allah. Ya sudah diampuni, ya sudah. Sekarang Anda lahir baru, bayi baru, memandang ke depan dengan bersih hati, lupakan semua dosa dan masa lalu, sudah. Gak usah diingat-ingat, gak usah diingat-ingat. Jadi itu yang disebut oleh Imam Junaid, hakikatut taubah antan syadzambak. Hakikat taubah itu adalah engkau melupakan dosa-dosamu. Melupakan, itu Anda benar-benar bertobat yang hakiki. Karena itu manusia ini tetap berada di dalam pintu harapan. Nah, supaya kita ini terus bisa melihat optimis di balik pintu harapannya Allah. Allahu Akbar, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.